Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Nadia Nafita Agusti dari NIM 046 bersama rekan-rekan saya Yuninda NIM 016, Nela Azawa NIM 022, Mia Agustita NIM 024, Lailin Najwa NIM 032, Hana Afidah NIM 043, RAJ Naila NIM 047, Diva Witiara NIM 048, dan Anissa NIM 056. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas topik menangkal radikalisme, separatisme, dan terorisme dengan Pancasila. Baik, kita langsung masuk ke pemaparan materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Diva. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Mohon maaf Bapak, masih ada sedikit kendala. Boleh di next, moderator. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai latar belakang. Indonesia sebagai negara yang sangat beragam menghadapi tantangan serius berupa radikalisme, separatisme, dan terorisme. Ketiga ancaman ini tidak hanya mengganggu keamanan negara, tetapi juga berpotensi memecah persatuan dan merusak hubungan sosial. Perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi membuat penyebaran paham ekstrem semakin mudah, terutama di kalangan generasi muda. Dalam situasi tersebut, Pancasila memiliki peran penting sebagai benteng ideologis bangsa. Nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan menjadi acuan untuk mencegah berkembangnya paham yang bersifat ekstrem dan merusak. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang mendorong sikap moderat dan menghargai perbedaan. Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk memperkuat pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila. Dengan kemampuan literasi digital dan sikap kritis, mahasiswa dapat menjadi agen yang mendorong narasi positif serta menolak propaganda radikal. Oleh karena itu, penguatan nilai Pancasila merupakan langkah penting dalam menjaga keutuhan NKRI dari ancaman radikalisme, separatisme, dan terorisme. Next. Nah, sebelum masuk ke materi-materi selanjutnya, di sini kita ada 5 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana efektivitas nilai-nilai Pancasila dalam membentuk pola pikir kritis masyarakat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh ideologi radikal dan tindak kekerasan? Yang kedua, sejauh mana implementasi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mampu mencegah berkembangnya paham separatisme dan intoleransi antar kelompok? Yang ketiga, apakah strategi pemerintah dalam mencegah terorisme telah mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila? Yang keempat, bagaimana peran generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke ruang digital untuk melawan penyebaran paham radikal dan provokasi separatisme? Yang kelima, apakah kebijakan penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia sudah selaras dengan prinsip persatuan Indonesia atau justru berpotensi menimbulkan diskriminasi atau ketidakpercayaan di masyarakat? Nah, untuk teman-teman yang ingin menjawab boleh mengaktifkan fitur raise hand.
Silahkan teman-teman yang berkenan untuk menjawab boleh aktifkan fitur raise hand ya. 5 orang. Baik, silahkan untuk Faaza. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik, sebelumnya perkenalkan, namaku Faza Aulia Irwan dari kelas BA 2025 dengan NIM terakhir 063. Nah, di sini aku izin mau menjawab pertanyaan nomor 5 ya. Nomor 4. Ya, jadi di pertanyaan nomor 4 itu, bagaimana sih peran generasi muda, khususnya kita, mahasiswa, dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke ruang digital untuk melawan penyebaran paham radikal dan provokasi separatisme. Nah, dari pandanganku, khususnya kita nih generasi muda, kita kan pasti pengguna terbesar dari internet. Nah, internet itu kan ruang digital nih. Sebagai mahasiswa, yang perlu kita lakuin itu, peran kita itu adalah yang pertama, kita tuh sebagai sebagai sebentar. Peran kita di sini itu tuh sebagai yang gimana ya? Sebagai posisi strategis buat gimana kita bisa menerapkan Pancasila di ruang digital itu, yakni dengan cara, kalau menurut pandanganku, kita tuh nggak boleh menyebarkan berita hoax, karena kita tuh mahasiswa gitu. Dan ruang digital itu sebagai mahasiswa kita jadikan sebagai ruang buat memberikan konten-konten positif, promosi soal keberagaman yang ada di Indonesia juga gitu. Jadinya itu tuh bisa mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya berita-berita hoax. Sebagai mahasiswa kan kita kan pasti udah punya pikiran yang kritis gitu loh. Kan kita udah mahasiswa gitu. Nah, karena hal tersebut sudah sepatutnya juga gitu sebagai mahasiswa kita itu yang menyebarkan konten-konten positif, memberikan narasi-narasi yang kritis, tetapi juga ada sopan dan santun. Harus diperhatikan juga kata-katanya bagaimana. Terus juga kita itu karena kita juga sebagai mahasiswa, pasti kan ada yang namanya perbedaan pendapat, ada yang namanya musyawarah.
Nah, di situ kita tuh juga harus menerapkan musyawarah yang bijak dengan menyampaikan pendapat tanpa merendahkan pihak lain. Habis itu harus harus memberikan pendapat yang membangun juga gitu. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Faza, bagus sekali jawabannya. Lanjut untuk Clariza atau yang lainnya. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Kurang jelas, Clari. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sekarang sudah. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya Clarissa izin menjawab dari pertanyaan nomor 5. Apa kebijakan penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia yang sudah selaras dengan prinsip persatuan Indonesia atau justru berpotensi menimbulkan diskriminasi dan ketidakpercayaan di masyarakat? Kebijakan di Indonesia itu umumnya kan menjaga persatuan Indonesia, terutama biasanya melalui pencegahan radikalisme yang maraknya sekali berbasis edukasi. Kita sebagai mahasiswa bisa mengedukasi orang-orang luar kayak menjadi volunteer dan ataupun kita membuat kayak kegiatan sendiri untuk masyarakat agar kita itu bisa mengedukasi tentang pencegahan radikalisme. Yang kedua yaitu bisa dengan pembinaan mantan narapidana terorisme agar tidak melakukan terorisme lagi dan agar si pidana itu tidak melakukan kesalahan lagi ataupun orang luar yang tidak pidana itu tahu apa dampak dan gimana sih terjerat narapidana gitu. Nah, yang ketiga bisa dengan pengawasan kelompok berisiko tanpa generalisme. Namun, dalam risiko itu menimbulkan disinformasi atau stereotip atau nih stigma itu stigmatisasi. Nah, ketiga tadi tidak dijawabnya secara transparan. Kalau jalan satu kelompok aja atau satu, karena itu kebijakan harus tetap berlangsung dan terus dievaluasi agar tetap berjalan dengan nilai-nilai Pancasila yang ada, terutama yang tercantum tadi yang Persatuan Indonesia. Nah, itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa lanjut? Baik, izin menjawab pertanyaan nomor 2. Perkenalkan, nama saya Angelina Awerski dengan NIM 015 dari kelas Biologi B. Jadi untuk pertanyaannya kan sejauh mana implementasi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mampu mencegah berkembangnya paham separatisme dan intoleransi antar kelompok. Nah, menurut saya kampus ini kan cocok sekali untuk dijadikan wadah buat mengembangkan sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila. Nah, pendidikan Pancasila di kampus ini punya potensi yang sangat strategis karena di kampus ini mahasiswa itu sedang di fase mencari jati diri ataupun mencari identitas diri. Kayak kita itu lagi mencari pembentukan karakter supaya matang untuk kedepannya. Nah, kalau misalkan pendidikan Pancasila diimplementasikan di kampus, itu harusnya bukan sekedar kayak teori-teori saja,
tapi mahasiswa itu bisa memahaminya berdasarkan nilai-nilai dasar seperti bisa diterapkan dengan cara berpikir kritis, kemudian dengan cara mengikuti banyak kegiatan, misalnya kegiatan organisasi ataupun UKM-UKM yang mendukung di kampus. Kemudian hal ini tuh penting karena mereka itu supaya tidak terpengaruh sama narasi separatis atau intoleran menjebak kita melalui media sosial. Jadi kalau misalkan ada waktu senggang, itu bisa dimanfaatkan dengan mengikuti kegiatan positif lainnya yang ada di kampus, ataupun bisa juga di luar kampus. Tapi kalau kita lihat dari efektivitasnya, itu bergantung pada kualitas pengajaran. Karena jika metode pembelajarannya itu berupa teori, tanpa dikaitkan dengan implementasi langsung kayak isu-isunya, mahasiswa itu jadi kayak kurang merasakan relevansinya. Kemudian sebaliknya, kalau pendidikan Pancasila dikaitkan dengan kasus atau studi yang nyata, seperti kayak kita itu langsung dihadapkan di lapangan menghadapi situasi itu tadi, kita tuh jadi tahu kalau oh jadi gini relevansinya, jadi bukan hanya sekedar teori. Dan kita itu bisa melakukan pendekatan secara langsung, karena kampus ini kan bisa dijadikan ruang aman untuk berdiskusi, bermusyawarah, ataupun membangun toleransi. Dan akhirnya dari hal itu bisa menciptakan generasi yang paham secara intelektual, menjaga persatuan. Selain itu juga kita bisa berperan secara aktif untuk melawan segala bentuk ideologi yang bisa memecahkan ideologi Pancasila. Jadi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Angel. Lanjut. Dan untuk teman-teman yang sudah selesai menjawab, mohon maaf raise hand-nya diturunkan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Miftahul Fauzia. Saya dengan NIM 003 dari kelas Biologi B 2025. Saya izin menjawab pertanyaan yang nomor 1. Bagaimana efektivitas nilai-nilai Pancasila dalam membentuk pola pikir kritis masyarakat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh ideologi radikal dan tindak kekerasan? Nilai-nilai Pancasila pastinya kita sudah ditanamkan dari mulai kita kecil hingga sekarang. Bahkan sampai kita dewasa pun kita tidak akan pernah luput dari pembelajaran nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia sudah dipastikan mempelajari nilai-nilai Pancasila dari mereka kecil sampai dewasa. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila secara tidak langsung sudah tertanam dalam diri kita, sehingga kita akan otomatis berpikir sesuai dengan apa nilai-nilai yang sudah dicantumkan dalam Pancasila. Karena kita sudah memahami, kita sudah melakukan nilai-nilai Pancasila tersebut, kita sudah tanamkan pada diri kita mulai dari kita kecil, yang akan menjadikan kita tidak akan mudah terpengaruh oleh ideologi-ideologi radikal dan tindak kekerasan. Karena setiap ada informasi mengenai ideologi ataupun tindak kekerasan, kita akan memilah terlebih dahulu mana yang telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan mana yang tidak sesuai, sehingga kita dapat membedakan mana yang seharusnya tidak kita lakukan, tidak kita terapkan pada diri kita dan juga pada masyarakat luas. Oleh karena itu, banyak sekali masyarakat yang sampai sekarang dapat melakukan pemilihan
bahan berita, seperti adanya hoax ataupun tidak. Kita dapat memilah dengan cara menerapkan nilai Pancasila tersebut dalam berita itu. Sehingga, oh ini berita tidak sesuai dengan nilai Pancasila, yang mana kita langsung meninjaunya, mencari informasi lebih lanjut, sehingga kita tidak termakan hoax atau sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Miftah. Untuk yang nomor 3 belum ada yang menjawab. Apakah ada yang masih berkenan? Mungkin bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand-nya. Baik, silahkan Zahwa. Maaf sebelumnya ini nggak bisa on cam soalnya baterainya mau habis, terus nge-lag juga. Ya, tidak apa-apa. Jadi jawaban nomor 3 adalah strategi pemerintah dalam mencegah terorisme adalah dengan Pancasila itu kan merupakan landasan ideal dalam mengatasi persoalan radikalisme dan terorisme. Jadi gerakan radikalisme dan terorisme itu bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, yakni sila pertama, dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga yakni persatuan Indonesia. Jadi strategi pencegahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial, itu mengajarkan pentingnya penghormatan perbedaan agama, budaya, dan suku, serta mengutamakan kedaulatan untuk berhati-hati terhadap pengaruh asing yang mendorong ideologi radikal. Ideologi radikal itu kan kayak terorisme itu, jadi mengutamakan kedaulatan untuk berhati-hati terhadap pengaruh asing itu mendorong ideologi radikal, yakni terorisme. Terima kasih. Baik, terima kasih Zahwa dan teman-teman yang sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan dari kami dan membantu menjelaskan kepada teman-teman yang lain. Setelah ini akan dilanjut dengan teman saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Neila Azawar. Baik, yang selanjutnya ada radikalisme, separatisme, dan terorisme. Radikalisme, separatisme, dan terorisme merupakan 3 ancaman serius yang bisa mengganggu stabilitas negara dan kehidupan bermasyarakat. Ketiganya mampu merusak persatuan, memicu konflik, dan mengancam nilai kemanusiaan. Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam agama tentu lebih rentan terhadap ancaman ini karena keberagaman dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menanamkan ideologi ekstrem. Karena itu, dibutuhkan fondasi ideologis yang kuat untuk menangkal ancaman tersebut. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus way of life, bangsa Indonesia berfungsi sebagai benteng ideologis yang mampu menjaga keutuhan NKRI. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal, moderat, dan humanis menjadi landasan penting dalam mewujudkan masyarakat yang damai, toleran, dan bersatu. Next. Selanjutnya, kita masuk ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh RAJ Naila.
Baik, selanjutnya radikalisme dan dampaknya. Radikalisme dapat dipahami sebagai paham yang mendorong perubahan besar secara ekstrim, bahkan tidak jarang melalui cara-cara kekerasan ataupun pemaksaan. Ideologi ini sering berakar dari interpretasi agama atau ideologi yang keliru, serta ketidakpuasan sosial dan propaganda digital. Dampak radikalisme sangat kompleks, mulai dari meningkatnya intoleransi, polarisasi masyarakat, hingga potensi konflik antar kelompok. Tidak sedikit pula kasus radikalisme yang kemudian berkembang menjadi tindakan terorisme. Ketika kelompok radikal menganggap pihak yang berbeda pandangan sebagai musuh, maka ruang hidup masyarakat menjadi semakin rentan terhadap perpecahan. Oke, next. Selanjutnya, separatisme dan ancamannya. Separatisme merupakan gerakan yang berupaya memisahkan diri dari suatu negara. Di Indonesia, gerakan seperti ini bisa muncul akibat ketimpangan pembangunan, perbedaan sejarah, budaya, atau ketidakpuasan politik. Ancaman separatisme tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan nasional, tetapi juga mengancam keutuhan wilayah negara. Gerakan separatis sering memanfaatkan sentimen lokal dan rasa ketidakadilan untuk menarik dukungan masyarakat. Jika tidak ditangani secara serius, separatisme dapat menimbulkan konflik berkepanjangan, hilangnya sumber daya, dan instabilitas sosial politik. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Laili yang akan menjelaskan mengenai terorisme dan bahayanya. Baik, di sini saya akan menyampaikan terorisme dan bahayanya. Terorisme merupakan aksi kekerasan yang bertujuan menimbulkan rasa takut demi kepentingan politik atau ideologi tertentu. Serangan teror biasanya menyasar masyarakat sipil sehingga menimbulkan dampak fisik dan psikologis yang sangat berat. Selain merenggut nyawa, terorisme juga dapat merusak perekonomian, menciptakan ketidakpercayaan antar kelompok, dan memperburuk citra bangsa. Di era digital, penyebaran paham terorisme semakin mudah melalui internet, sehingga generasi muda menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terpapar propaganda ekstrim. Oke, next. Selanjutnya, Pancasila sebagai benteng ideologis. Sebagaimana kita tahu, Indonesia menghadapi tantangan berupa radikalisme, separatisme, dan terorisme. Nah, Pancasila memiliki peran penting sebagai tameng untuk mencegah perkembangan paham tersebut. Yang pertama, menegaskan pentingnya kehidupan beragama yang toleransi berlebihan. Sila ketiga, menguatkan komitmen persatuan daerah dan anti fanatisme, kesetiaan terhadap NKRI. Sila keempat, mengajarkan penyelesaian masalah melalui musyawarah, bukan kekerasan. Sila kelima, mengedepankan pemerataan dan keadilan sosial untuk mencegah munculnya ketidakpuasan yang Berikutnya kita masuk pada materi strategi pencegahan berbasis Pancasila yang akan disampaikan oleh Elvita. Baik, untuk strategi pencegahan berbasis Pancasila, pencegahan terhadap ancaman ideologi ekstrem yang bersifat radikal harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Pendidikan karakter dan penguatan pemahaman Pancasila sejak dini menjadi langkah yang penting. Pemerintah juga perlu memperkuat moderasi beragama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menyediakan ruang dialog yang sehat agar masyarakat tidak mudah terprovokasi. Masyarakat juga mempunyai peran yang sangat besar dalam mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, maupun aktivitas ekstrem lainnya. Dan sementara tokoh agama
pendidik, dan tokoh adat menjadi figur penting dalam menjaga nilai toleransi dan kerukunan. Next slide. Selanjutnya, materi tentang konsekuensi nasional akan dijelaskan oleh Dita. Baik, selanjutnya yaitu konsekuensi nasional jika nilai Pancasila tidak menjadi solusi terhadap ancaman ideologi ekstrim. Yang poin pertama yaitu ancaman disintegrasi bangsa, yaitu tanpa penyelesaian berbasis Pancasila, radikalisme dan separatisme memicu perpecahan konflik kelompok dan melemahnya persatuan nasional. Kedua, pudarnya toleransi dan kebinekaan. Tidak adanya nilai Pancasila membuat intoleransi meningkat, masyarakat menjadi mudah terprovokasi dan keharmonisan semakin melemah. Ketiga, generasi muda rentan paham ekstrim. Kurangnya penguatan nilai Pancasila membuat remaja mudah terpapar ideologi radikal melalui media sosial, lingkungan, dan kelompok tertentu. Terus kemudian poin keempat, meningkatnya kekerasan dan teror. Radikalisme yang dibiarkan berkembang dapat berubah menjadi aksi kekerasan, penyerangan, ancaman, dan teror yang meresahkan masyarakat. Next. Kelima, yaitu keamanan dan ketahanan nasional melemah. Aksi ekstrim membuat stabilitas negara terganggu, aparat kewalahan dan ancaman baru terus muncul tanpa adanya dasar ideologi yang kuat. Poin ke-6, ekonomi terganggu dan pembangunan terhambat. Daerah terdampak ekstremisme sulit menarik investasi, pariwisatanya turun, dan biaya penanganan konflik tersebut meningkat. Kemudian ketujuh, keretakan sosial di masyarakat. Masyarakat mudah curiga, hubungan antara warganya menenggang, dan nilai gotong royong melemah sehingga sulit membangun kebersamaan. Kedelapan, identitas nasional terus gerus. Tanpa Pancasila, ideologi ekstrim dapat masuk dan merusak jati diri bangsa, melemahkan rasa cinta tanah air dan persatuan. Kesembilan, peran pemerintah dan pendidikan tidak efektif. Tanpa arah ideologi yang jelas, pencegahan radikalisme berjalan lambat dan tidak terkoordinasi dengan baik. Terakhir, citra Indonesia menurun. Jika ekstremisme tidak dapat ditangani, Indonesia dipandang tidak stabil sehingga kepercayaan internasional pun menurun. Next. Disinilah teman-teman peran kita sebagai mahasiswa jadi sangat penting. Kita bukan cuma calon sarjana, kita adalah generasi yang bakal menentukan arah bangsa. Kita punya kemampuan digital, kita kreatif, dan kita punya pengaruh besar di media sosial. Kita bisa melawan propaganda radikal dengan cara bikin konten positif, edukatif, dan menarik. Kita juga bisa ikut kegiatan sosial organisasi kampus, kemudian komunitas yang menguatkan nilai kebangsaan. Dan yang paling penting, kita harus punya sikap kritis, nggak gampang percaya, dan nggak gampang diprovokasi, dan selalu cek kebenaran informasi. Semakin kita memahami nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, semakin kuat pertahanan ideologi bangsa. Jadi, teman-teman, Pancasila itu bukan cuma sekedar hafalan, tapi fondasi kita untuk menghadapi ancaman ekstrim di masa depan. Lanjut ke studi kasus yang akan disampaikan oleh Anissa. Dana. Tak bisa dipungkiri media sosial. Perkembangan paham radikalisme dan terorisme mengalami pasang surut. Ini kelompok radikalisme bergerak memanfaatkan teknologi, baik propaganda ideologi, perekrutan, hingga penggalangan dana. Oke, video ini menjelaskan bahwa media sosial ini menjadi salah satu jalur utama penyebaran Satu cara baru dan paling populer untuk berkomunikasi dan menyampaikan pendapat. Tak heran jika medsos merupakan media subur bagi penyebaran radikalisme, intoleransi, dan terorisme di tanah air. Oleh karena itu, masyarakat harus memperluas literasi keilmuan dan tidak menelan bulat-bulat sebuah informasi atau ajaran yang dinilai provokatif dan menyesatkan. Sosial itu adalah salah satu ruang interaksi yang sangat luas dan tidak
maka yang membatasi itu adalah semestinya kearifan kita sebagai pengguna dari media sosial itu. Nah, oleh karena maka ketika interaksi sosial itu kita lakukan, maka prinsip-prinsip kebebasan, prinsip-prinsip kemerdekaan itu harus juga mendasari sikap kita dalam merespon perbedaan di dalam interaksi di media sosial. Oke, video ini menjelaskan bahwa media sosial ini menjadi salah satu jalur utama penyebaran paham radikalisme dan terorisme. Kasus yang dibahas menunjukkan bagaimana kelompok radikal memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan ideologi, merekrut anggota baru, dan menggiring opini publik lewat konten yang terlihat biasa tetapi sebenarnya mengandung pesan tersembunyi. Masalah muncul karena setiap orang bisa mengakses dan membagikan informasi tanpa filter, sehingga konten berbahaya dapat menyebar dengan sangat cepat. Banyak pengguna, terutama anak muda terpengaruh karena kurangnya literasi digital dan ketidaktahuan bahwa konten tersebut sudah dimanipulasi untuk memprovokasi. Video ini menekankan bahwa pencegahan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi perlu kerjasama antara masyarakat, platform media sosial, dan aparat keamanan. Pengguna internet harus lebih kritis, tidak mudah membagikan konten provokatif, serta mampu mengenali tanda-tanda propaganda radikal. Sekian. Untuk penutupan materi akan disampaikan oleh Neila Azama. Baik, jadi kesimpulan dari presentasi kita adalah Pancasila bukan sekadar dasar negara, tetapi juga pedoman moral yang mampu membentuk karakter bangsa Indonesia. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dapat menekan potensi munculnya radikalisme, separatisme, dan terorisme. Persatuan, toleransi, dan keadilan sosial adalah 3 pilar penting untuk menjaga keutuhan bangsa. Upaya ini hanya dapat berhasil jika ada kerjasama yang solid antara pemerintah, masyarakat, tokoh agama, pendidik, dan terutama generasi muda. Melalui pengamalan Pancasila secara konsisten, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang damai, bersatu, dan berdaulat. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan raise hand. Baik, untuk Elvareta. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Sudah. Ya, nama saya Elvareta Putri dari NIM 3 terakhir 11 pertemuan dan dari kelas Biologi A 2025. Tadi kan disebutkan tentang strategi penanganan sesuai Pancasila itu, saya menemukan ada dialog ruang sehat. Nah, pertanyaan saya bagaimana contoh implementasi dari strategi tersebut jika diterapkan dalam masyarakat? Dan apakah efektif dalam mencegah radikalisme, separatisme, dan terorisme? Apakah perlu diulang? Mohon maaf, Fareta, boleh diulang sekali lagi. Oke, baik. Langsung saja ke pertanyaannya kan. Jadi bagaimana contoh implementasi strategi dialog ruang digital sehat, dialog ruang sehat yang tadi ada di penanganan Anda itu jika diterapkan dalam masyarakat? Dan apakah efektif dalam mencegah radikalisme, separatisme, dan juga terorisme?
Baik, kalau kita tampung pertanyaan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Angelina. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Angelina Lerski dengan NIM 015 dari kelas Biologi B. Tindakan radikalisme dan teroris ini kan biasanya dibantu sama aparat untuk proses penyelesaiannya. Nah, kalau misalkan ya aparat itu sampai bertindak terlalu keras dalam menangani kasus radikalisme ataupun terorisme, mekanisme apa yang harus ditempuh supaya tindakan mereka ini tetap menghargai manusia yang lain atau warga sipil yang lain? Dan kalau misalnya ya, apa sih, dan kalau dan misalnya kalau misalkan supaya orang-orang ini tetap percaya sama aparat itu, bagaimana yang harus dilakukan? Apakah diulang pertanyaannya? Sekali lagi. Jadi pertanyaan saya itu tadi kan permasalahan radikalisme dan terorisme itu diatasi sama aparat. Nah, kalau misalnya aparat keamanan itu sampai bertindak terlalu keras dalam menangani, nah mekanisme apa sih yang harus dilakukan supaya dari nilai kemanusiaan dan supaya kita itu bisa tetap percaya sama mereka? Jadi begitu. Baik, terima kasih. Kita tampung dulu ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf kepada Alvareta, raisanya boleh diturunkan. Terima kasih. Mohon maaf sebentar. Boleh kepada Alfia jika ingin bertanya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Alfio dengan NIM 028 dari kelas BB25. Pertanyaan saya, berdasarkan kenyataan bahwa beberapa mantan narapidana terorisme atau napiter seperti Ali Fauzi dan Sofian Sauri berhasil kembali ke masyarakat melalui dukungan ekonomi dan juga program deradikalisasi. Sementara kasus lain seperti
anggota JAD masih kembali terlibat aksi teror. Menurut kelompokmu, faktor mana yang lebih berpengaruh dalam keberhasilan deradikalisasi di Indonesia? Apakah dukungan ekonomi atau perubahan ideologi? Terima kasih. Apakah perlu diulang? Mohon maaf, bisa diulang sekali lagi, Alvio. Oke, intinya saja. Nah, di Indonesia kan ada mantan narapidana terorisme, napiter, seperti Ali Fauzi, itu kan berhasil kembali ke masyarakat melalui dukungan ekonomi. Sedangkan seperti kasus yang lain seperti JAD masih terlibat aksi teror. Nah, menurutmu faktor mana yang lebih berpengaruh dalam keberhasilan deradikalisasi di Indonesia? Apakah dukungan ekonomi atau perubahan ideologi? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Elvarita mengenai implementasi dari dialog ruang sehat untuk penanganan pada radikalisme, separatisme, dan terorisme, dan apakah hal tersebut efektif untuk mencegah radikalisme, separatisme, dan terorisme. Jadi jawabannya, implementasi ruang sehat di masyarakat itu dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan sosial yang mendorong dialog terbuka, kolaborasi, toleransi, serta interaksi positif antar warga. Ruang sehat ini sendiri tercermin dari keluarga yang membiasakan komunikasi hangat, sekolah yang mengajarkan literasi digital dan nilai keberagaman, komunitas yang aktif membuat kegiatan sosial bersama, tempat ibadah yang menyampaikan ajaran moderat, serta penggunaan media sosial untuk menyebarkan konten yang menyejukkan.
Ketika masyarakat ini memiliki ruang untuk didengar, dihargai, dan berpartisipasi, mereka akan merasa memiliki tempat yang aman dan bermakna, sehingga tidak mudah terpengaruh rasa marah, keterasingan, atau kebencian yang sering menjadi celah masuknya paham radikalisme, separatisme, dan terorisme itu sendiri. Nah, dengan demikian, ruang sehat tersebut bukan hanya wadah komunikasi, tetapi mekanisme pencegahan sosial yang efektif karena mampu memperkuat kesadaran kebangsaan, memupuk solidaritas, dan membangun ketahanan masyarakat terhadap ideologi ekstrem dan propaganda yang memecah belah bangsa. Apakah sudah menjawab, Elvareta? Sudah, dan jawabannya sangat bagus. Baik, terima kasih. Baik, di sini jadi aku akan menjawab pertanyaan dari Alvio. Pertanyaannya tadi kan faktor ekonomi apa faktor ideologi yang lebih berpengaruh. Jadi menurut aku itu indikasi beberapa individu yang terlibat dalam aksi radikal justru berasal dari latar belakang ekonomi yang relatif mapan dan memiliki dukungan finansial. Dalam kasus ini, faktor ideologi tampaknya lebih dominan karena motivasi mereka lebih kepada keyakinan dan tujuan ideologis daripada kesulitan ekonomi.
dukungan ekonomi yang mereka miliki malah bisa digunakan untuk memperkuat jaringan dan aksi mereka. Era digital memungkinkan penyebaran ideologi radikal lebih luas, sehingga individu dengan sumber daya ekonomi yang cukup luas bisa menjadi pendukung atau bahkan pemimpin dalam gerakan tersebut. Oleh karena itu, penanggulangan harus fokus pada kontra narasi, edukasi, dan pengawasan ideologi sembari tetap memperhatikan aspek ekonomi sebagai faktor pendukung, bukan hanya pemicu utama. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Angel. Tadi pertanyaannya, misal aparat bertindak terlalu keras dalam menangani mekanisme radikalisme, separatisme, dan terorisme yang harus dilakukan agar tetap menghargai. Jadi, jika pihak berwenang terlalu keras dalam menangani radikalisme, separatisme, dan terorisme, hal yang harus dilakukan agar terlihat tetap menghargai, memastikan bahwa penegakan hukum tetap mengacu pada prinsip hak asasi manusia, profesional, dan bertanggung jawab. Setiap tindakan yang dilakukan pihak berwenang harus diperiksa melalui mekanisme pengawasan dari dalam maupun luar agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, pendekatan yang penuh kasih dan seimbang juga perlu diterapkan agar upaya menjaga keamanan tidak merugikan martabat manusia. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai prosedur penindasan, serta bisa melaporkan adanya pelanggaran melalui lembaga yang independen. Dengan menjaga keseimbangan antara keamanan negara dan hak asasi manusia, maka upaya mengatasi radikalisme, separatisme, dan terorisme bisa berjalan baik tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Apakah sudah terjawab? Sudah sangat jelas. Terima kasih. Terakhir, kita masuk pada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Elvita. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Dari pembahasan yang telah kita diskusikan, dapat dipahami bahwa radikalisme, separatisme, dan terorisme merupakan ancaman multidimensional yang tidak hanya menyerang aspek keamanan, tetapi juga merusak tatanan sosial, politik, dan ideologi bangsa. Dalam konteks Indonesia yang plural, ancaman ini dapat memperlemah kohesi sosial dan membuka peluang terjadinya disintegrasi bangsa apabila tidak ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Sebagai mahasiswa dan rakyat Indonesia, kita memiliki peran strategis dalam menjaga serta memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini dapat diwujudkan melalui penguatan literasi digital atau melek digital terhadap berita-berita hoax, lalu kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang kita terima, serta kontribusi aktif dalam kegiatan positif, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat. Dengan demikian, Indonesia dapat terus melangkah maju sebagai negara yang kuat, bersatu, dan berdaulat.
Baik Bapak, apakah ada sanggahan ataupun tambahan dari presentasi kelompok kami? Bentar ya, Pak pindah ke HP satunya ya. Katanya habis yang ini. Baik Bapak. Oke, kaitannya dengan terorisme tadi ya, memang kalau melihat trennya di tahun 2025 itu kan sekarang udah berubah drastis ya. Jadi isu-isu terorisme itu kan kayaknya sudah mulai ini ya berubah ya, karena memang paradigma sekarang itu kan semua orang rata-rata kan menyerangnya melalui budaya ya. Jadi melalui budaya kemudian untuk mendapatkan keuntungan ini ya bagi negara yang dimaksud ya. Jauh sebelum drama Cina ada gitu kan ya, itu kan muncul banyak film-film ya yang sebenarnya itu adalah bagaimana gitu kan ya cara menggayat orang untuk berkunjung ke negara tersebut ya, yang itu juga memberikan keuntungan ya. Jadi kalau zaman saya dulu SMP itu sangat populer sekali film-film Taiwan ya, jadi kayak F4 kemudian Snow Angel atau apa, kemudian berubah lagi yakni adalah tren populer film Korea gitu kan ya, drama Korea gitu kan, ini yang kemudian semua orang gitu kan ya pengen pergi ke Korea gitu kan ya, dengan artis-artis yang ganteng dan segala macam ya, yang cantik, yang itu akhirnya berkaitan dengan budaya Korea. Kemudian setelah film Korea muncul ada lagi ini sinetron kan drama Turki ya, karena orang selama pandemi kemudian pengen ke Kapadosia, akhirnya drama-drama Turki ini juga populer di Indonesia gitu kan ya. Tapi gitu kan ya di 2024 itu akhirnya berubah lagi, yakni adalah drama Cina ya, dengan format drama yakni adalah berbentuk potret ya, yang itu akhirnya memberikan pengalaman berbeda ya, yang itu akhirnya semua kebijakan Cina pun juga berubah gitu kan ya, mulai dari pembebasan free visa gitu kan ya bagi orang Indonesia yang berkunjung ke Cina gitu kan ya selama 10 hari, atau nyebutnya itu TMOV ya, temporary of visa ya, yang itu juga memberikan sebuah kesanggupan gitu kan ya. Maka teman-teman perihal hal tersebut gitu kan ya, tentunya cara-cara hal inilah yang mungkin diterapkan oleh beberapa negara ya untuk meningkatkan kepopuleran negara tersebut, karena itu bagian juga dari sesuatu hal, karena memang identik mohon maaf terorisme itu kan memang selalu merujuk ke negara barat ya, karena ada penyusupan dan segala macam gitu kan. Tapi tren itu kan sekarang sudah mulai berangsur-angsur menghilang ya. Maka dari itu teman-teman di dalam peneguhan nilai Pancasila tentunya teman-teman bisa memahami ya pola perubahan inilah yang mungkin bisa meningkatkan bagaimana teman-teman bisa berpikir ke arah ke depan ya, karena memang
bentuk negara kesatuan dan segala macam gitu kan ya, karena memang hashtag yang bermunculan berkaitan dengan kabur aja dulu dan segala macam itu kan menunjukkan ketidakabdian terhadap bangsa ya. Itulah ini yang menjadi PR teman-teman bagaimana untuk ini ya mempertahankan kondisi bangsa. Mungkin itu komentar dari saya ya buat teman-teman semua. Terima kasih buat kelompok, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah on cam. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.